Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul di sini untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak T. Halisim, yaitu modul di guru penggerak tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Yang mana budaya positif di sini sedikit banyak saya akan memaparkan. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang kita lakukan secara terus-menerus, sehingga apa yang kita lakukan itu berimbas kepada peserta didik kita, berimbas kepada kita semua, sehingga terciptanya lingkungan pembelajaran yang nyaman bagi anak-anak dan nyaman bagi kita semua, sehingga kita merasakan cinta yang luar biasa kepada sekolah kita. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih budaya positif itu sebenarnya? Kita dengarkan pemaparan dari calon guru angkatan 11, yaitu Bapak T. Halisim. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Sang Panjatan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sudah diberi kesehatan, kesempatan dan juga umur panjang sehingga kita sama-sama dapat berkolaborasi. Yang memang tidak lain tujuan adalah Bapak Ibu memenuhi undangan saya untuk memenuhi acara presentasi saya dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu sosialisasi bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian salawat salam juga tidak lupa kita sanjungkan atas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati Ibu Murniati selaku kepala sekolah kami. Kemudian yang saya hormati Ibu Murni Asdan selaku kepala sekolah kami. Kemudian kata-kata penghormatan saya kepada Bapak Ibu untuk hebat semua. Saya di sini ya Bapak Ibu ya, jujur ya, saya tidak sanggup membalas jasa ataupun kebaikan Bapak Ibu semua. Sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Jadi seperti kita bilang apa ya, susah diungkapkan dengan kata-kata memang. Seperti nama Ibu tadi ya, Murniati yang saya sebutkan, kenapa kita masih dalam keadaan bergabung, kita masih dalam keadaan disertai kehilangan, tapi itu tidak ada lagi masalah. Setelah selesai bergabung lagi kita sekarang kita terapkan budaya positif ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada mengikuti program guru penggerak, di sini kita akan ada menerapkan salah satu budaya-budaya positif yang akan segera kita terapkan di sekolah. Memang selama ini ada Bapak Ibu katakan ya, mungkin tidak terarah ya apa itu budaya positif. Di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan ya bagaimana tata cara kita menerapkan budaya positif. Kita dalam penerapan budaya positif intinya di sini kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Ada metode-metode, ada cara-cara yang memang harus kita terapkan nanti. Kita ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti di sini saya akan mencoba menjelaskan. Ada tipe guru berhukum, ada tipe guru posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di posisi mana sekarang saya di sekolah dalam penerapan disiplin terhadap anak. Nanti nampak sendiri ya, dalam hati tidak perlu diungkapkan. Di sini akan nampak nanti. Dan perkenalkan, walaupun Bapak Ibu sudah mengenal, di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Di sini saya T.
Nah, di sini perlu saya jelaskan, di sini merupakan perencanaan tindakan untuk aksi nyata saya, Bapak Ibu. Aksi nyata saya di modul 1.4. Di sini disuruh membuat satu video tentang sosialisasi bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, itu wajib saya laksanakan karena video ini nanti akan saya unggah di kanal YouTube, kemudian di LMS tempat pekerjaan tugas saya sebagai guru penggerak. Nah, latar belakang di sini dalam penerapan disiplin positif, murid tidak suka peraturan kelas, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Biasanya seperti ini, Bu, ya. Kalau misalnya dalam satu kelas kita ada 29 murid, 28 sudah masuk ke ruangan guru dan berbunyi, pasti ada satu orang yang tinggal, ya. Pasti ada satu orang yang tinggal. Kebiasaan kita, disiplin positif yang kita terapkan bagaimana? Kita langsung menghati, kita langsung memarahi. Malahan kadang-kadang kita langsung menyuruh berdiri di depan anak yang terlambat tersebut datang untuk berdiri di depan kelas. Sebenarnya itu tidak boleh. Ada cara-cara, ada posisi kontrol, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa? Kalau peserta ini kita buat seperti itu, kita marahi, kita cubit, kita jewet, itu bukan membuat anak-anak itu tambah bagus seperti tangga. Mereka akan melonjak, mereka akan tertinggal. Itu kesalahan yang memang selama ini yang baik tidak saya lakukan maupun ibu yang lakukan, gitu, Bu. Jadi dengan adanya hal seperti ini, mungkin dalam penerapan disiplin positif mungkin juga akan lebih terarah, ya. Kita sama-sama belajar, Bu, ya. Bukan kalau kita saudara depan sudah hebat, enggak, Bu. Sama belajar. Saya transfer ilmu ke Bapak Ibu semua, sambil saya belajar juga. Itu perlu diingat. Kemudian di sini, ya, tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Ini nilai-nilai kebijakan universal, ini nilai-nilai kebijakan yang menyeluruh, ya, yang Ibu sepakati dengan peserta didik Bapak Ibu. Misalnya dia tidak membuat PR. Tadi nilai-nilai yang sudah bisa sepakati itu apa? Misalnya dia mengejek orang lain. Nilai-nilai kesempatan yang sudah kita sepakati di kelas antara Bapak Ibu dengan murid apa? Itu ada nilai-nilai. Melanggar nggak kira-kira karena sudah mengejek lawan? Ya, banyak, Bu. Nah, tolak ukur daripada penerapan budaya positif. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Selama ini Bapak Ibu pernah nggak membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik Bapak Ibu? Pernah? Jarang. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya kan, itu sudah tahu, ya. Kalau kemarin-kemarin kan nggak tahu, ya kan. Sekarang udah tahu, coba kita sama-sama bergerak. Sama seperti saya tergerak untuk membuat perubahan di SDN Wirasapa. Kemudian kita bergerak sama-sama, Bu. Kalau saya sendiri yang bergerak, itu tidak akan optimal. Kemudian kita menggerakkan apa yang sudah kita dapatkan, kita menggerakkan demi kemajuan sekolah kita. Itu. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu yang diharapkan. Itulah kolaborasi antara kita seorang guru dengan peserta didik. Jangan kita memandang anak murid kita, peserta didik kita dengan penuh kebencian. Oh, si A itu bandel sekali. Kita langsung kita camkan. Oh, si dia berarti nggak bisa etik. Jangan seperti itu. Kita harus mencari penyebab. Kenapa si siswa itu bisa seperti itu? Itu tugas kita. Posisi kontrol seorang manajer, ya. Guru itu harus memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer, Bu. Bukan penghukum. Dia berbicara langsung kita ukur, nggak boleh. Karena efeknya itu akan membuat dia lebih melonjak.
sikap-sikap yang biasa dia tunjukkan. Nah, ini 5 tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Tentunya kita punya langkah-langkah ataupun tindakan yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan penerapan disiplin positif. Di sini kita menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Intinya kita di sini apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun praktek yang kita terapkan, kita tetap koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, kita nggak boleh langsung terjun ke lapangan tanpa izin kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang punya segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik itu. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Itu harus segera Bapak Ibu ya. Saya harap selesai saya melakukan presentasi mengenai budaya positif, mulai dari sini nanti Bapak Ibu sudah berkolaborasi. Kita buat ini ya, keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan nanti kita tempelkan di dinding. Nanti setiap hari kalau anak masuk ke ruangan itu coba kasih tahu semua begitu, ini keyakinan kelas kita ini apa? Kan misalnya ada 5, suruh baca, suruh pahami, kemudian suruh taati sama anak itu. Kemudian yang keempat, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, tetap kita memantau, kita refleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke, nah untuk penerapan disiplin positif pastinya kita butuh dukungan ya. Yang pertama dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kita kan butuh sarana dan prasarana Bapak ya. Sarana dan prasarana itu penting. Maka kalau misalnya Bapak Ibu ada ingin menerapkan penerapan positif sekolah, misalnya butuh apa, silakan koordinasi dengan kepala sekolah. Itu wajib itu. Jangan sampai menggunakan bahan-bahan ataupun dana pribadi ya, yang memang nanti akan memberatkan ya bagi Bapak Ibu semua. Kemudian dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Itu bagaimana, berat kan itu? Dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Artinya Bapak Ibu harus kerjasama dengan wali murid. Ya buat itu ya, kerjasama dengan wali murid. Ya. Oke, langsung kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu budaya positif. Nah, aksi nyata modul 1.4 ya, budaya positif. Nanti Bapak Ibu kalau disuruh di program pendidikan guru penggerak itu bakalan juga menghadapi hal seperti saya. Saya mau Bapak Ibu di pada sebagi di tahapan untuk 12 nanti semuanya mengikuti Ibu ya. Jangan ketinggalan zaman kita Bu, kita harus ikuti, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Siap kan? Siap? Terlalu berat sepertinya, karena melihat tugas saya segitu banyak, ada tidur siang malam, itulah pengorbanan Bu. Hasilnya kita petik ke depan nanti. Oke, selamat datang para guru hebat. Bagi saya ini adalah semua guru hebat yang selalu setia menemani saya. Walaupun kalau di rumah sudah ada yang menanti, ada yang belum masak nasi, saya tidak sanggup membalas Bu. Insya Allah kebaikan Bapak Ibu semua, Allah akan membalas semuanya. Begitu juga dari saya, apapun keperluan Bapak Ibu nanti saya siap memfasilitasi. Yang kita sama-sama sharing, kita sama-sama berkolaborasi. Nah, ajakan saya di sini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Itu Bapak Ibu. Nah, ini konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol restitusi. 7, keyakinan kelas. Kemudian yang 8, segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama modul budaya positif. Kemudian di sini perlu Bapak Ibu ketahui, di sini kita ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini baru. Ada 6 elemen yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Tapi elemen-elemennya itu kita akan tahu ya. Oke, ini ada elemen dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Tinggal implementasinya aja nanti. Masalah teori gampang ya, bisa kita lihat. Oke. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Bagaimana sekarang proses Bapak Ibu dalam mendisiplinkan seorang anak? Sekarang yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, coba perhatikan dia ada apa? Oh, si A bandelnya luar biasa, si B sering kali jalan-jalan di ruangan. Bagaimana cara kita mendisiplinkan anak tersebut? Pasti cara yang kita pakai sekarang, kita panggil, kita marahin. Jangan jalan-jalan tiap hari, bukan masuk tiap hari. Kamu selalu datang terlambat. Pasti kata-kata yang dulu seperti itu. Malahan kalau datang terlambat, silakan berdiri di depan. Saat kaki itu langsung berdiri. Hal-hal seperti itu dapat efek jangka panjang untuk anak tersebut. Tapi tidak boleh. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu tahu tak? Apa? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Ya, gitu. Bukan ekstrinsik. Iya, gitu. Kemudian yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menurunkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Kita sering ya memakai kata seperti ini. Jadi kalau kamu dapat juara 1 nanti ibu kasih permen. Kamu kalau misalnya dapat apa berperilaku lebih bagus lagi nanti kamu bakal kasih uang misalnya. Itu tidak boleh Bu. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, pasti. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Benarkah itu? Kebutuhan dasar kita manusia. Kita ingin bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalnya Bapak Ibu ke sekolah, Bapak Ibu pasti perlu kasih sayang dan rasa diterima. Juga anak-anak peserta didik kita Bu. Mereka ke sekolah juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kadang di rumah luar biasa ya. Karena saya sudah melakukan satu penyelesaian kasus terhadap anak Pamri Pak ya, anak di Pamri yang kelas 3 yang lalu. Saya lihat kenapa mereka bisa seperti ini. Bandelnya luar biasa. Ternyata usul punya usul setelah kita selidiki berbagai macam problema, berbagai macam masalah yang mereka hadapi
dari situ kita harus pelajari kenapa anak bisa seperti itu. Ya, itu. Kita tidak boleh langsung menghardik, kita tidak boleh langsung mengambil hukuman untuk anak-anak yang memang tingkahnya itu di luar daripada berbeda daripada dengan anak yang lain. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa bertindak sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer ya. Kemudian penguasaan ya, penguasaan itu sifat ya sudah alami kita. Penguasaan kita ingin menguasai, begitu juga dengan anak-anak kita. Tempat kebebasan, semua orang ingin kebebasan, tidak perlu dikekang, tidak mau dikekang. Saya sendiri ingin kebebasan, ibu-ibu juga ingin kebebasan, semuanya ingin bebas. Yang terakhir kesenangan Bu ya, semua orang ingin ya. Keberhadasan akan kesenangan. Bisa kita bosan di sekolah, kita pasti pengen healing, pengen rekreasi. Begitu juga dengan anak usaha diri kita. Di saat dia bosan dengan metode atau cara kita mengajar di kelas, ini kita lihat nampak Bu ya. Pada saat kita mengajar, anak-anak jalan, mengobrol, itu dia tidak tetap. Berarti dia akan apa gitu? Kita harus mengubah pola acara kita adalah mendidik anak sehingga mereka membuat ada rasa senang, bahagia dan ingin mengikuti proses pembelajaran kita sampai dengan selesai. Oke, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar ini. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan dari dalam mereka sendiri, bukan keinginan daripada diri mereka sendiri. Ya, kemudian menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, ini motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini penting. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, yang pertama hukuman. Hukuman itu efek daripada hukuman pasti menyakitkan ya kan? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang terakhir murid menjadi rendah hati. Ada merasa enggak dalam diri Bapak Ibu sekarang konsep disiplin yang Bapak Ibu terapkan di sekolah? Tak perlu diungkapkan. Saya dari lalu baca Bapak Ibu semua tahu siapa-siapa yang melakukan hal seperti itu. Tahu saya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita kasih hukuman, efeknya apa? Besar menyedihkan bagi anak-anak, tidak nyaman bagi anak-anak itu. Kemudian murid takut. Mau Bapak Ibu, murid takut kepada kita atau murid lebih segan kepada kita? Masih lebih segan. Ini dia nampak kita dapat di sana, lari dan langsung di belakang. Kenapa? Karena saya sering kasih hukuman. Ada anak-anak senang pada kita, Pak, kenapa nggak masuk ke kelas kami? Ada anak yang bilang cinta kepada kita, cinta apa? Cinta akan kasih sayang kita, ya kan? Bukan cinta hal lainnya, enggak. Dia sudah nyaman, sudah dekat dengan kita, Bu. Ini enggak nampak, Ibu Madul masuk sana, asal sembunyilah itu. Nah, kisahnya contoh ya. Karena kenapa? Ibu itu sangat kejam, sering memarahi kita. Efeknya apa? Timbul rasa takut Bu kalau melihat kita. Itu nggak boleh. Ujung-ujungnya apa?
begini, mematikan kreativitas, maupun dengan sistem ranking. Itu, kenapa sistem ranking tidak sudah ditiadakan lagi? Itu dia. Kan banyak wali-wali yang komplain ya, WA wali-wali kelas. Kenapa anak saya kan pintar, kenapa nggak bisa dapat ranking lagi? Ibu harus bisa menjelaskan spesifik mungkin, Bu. Harus bisa dijelaskan. Supaya kenapa? Nggak sanggup kita hadapi. Kalau ibu nggak pintar-pintar menjelaskannya kepada wali murid, efeknya bakalan begitu. Jangan wali murid emosi, kita tambah emosi, itu kita bisa ada masalah. Ya, kita menghadapi wali murid itu secara humanis, secara baik-baik. Kemudian, yang pertama tidak efektif dalam penghargaan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa tidak efektif kalau bisa kita kasih penghargaan? Karena kedepannya dia bakal mengharap lagi penghargaan yang kita berikan. Itu berarti tidak ada motivasi intrinsik dari peserta didik itu sendiri. Yang ada cuma motivasi eksternal. Itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ini ya, buat proses disiplin dengan identitas dan gagal, hukuman dan penghargaan itu tidak boleh. Satu lagi contoh, kita untuk mendisiplinkan anak-anak, kita kasih penghargaan ya. Kamu kalau masuk cepat ke kelas nanti, kalau kasih permen, kalau butir permen itu tidak boleh. Nah, ini proses disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, kita kasih konsekuensi, kemudian restitusi. Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Ya. Kalau misalnya ada anak membuat kesalahan, ibu jangan pernah mengeluarkan kata-kata nanti bapak ibu kasih hukuman. Itu benar Bapak Ibu. Ini nanti saya kasih hukuman ya. Kalau misalnya tidak bisa, tidak boleh. Kita tidak kasih konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Penguatan jangka pendek. Kita kasih penguatan kepada anak-anak. Dia telah datang ke sekolah. Tanya, nak, kenapa kamu tidak datang ke sekolah? Akhir-akhir itu bapak lihat, ibu lihat kamu sering terlambat datang ke sekolah. Kita panggil dia datang ke kasih dulu. Kita tanya kenapa? Ya seperti itu. Anak melakukan sesuatu itu pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Kadang dia udah berberes dari rumah sejak jam 7:30, dia baru sampai rumah orang tuanya lagi, sehingga sampai jam sekolah jam 8:30. Ini kita, ya kasih apa itu, ya kasih arahan sama anak. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, perlu kita monitoring secara berkelanjutan. Dalam satu minggu dia sering, dia berbuat seperti itu. Minggu yang depannya itu seperti itu. Harus kita monitoring dalam bentuk buku catatan. Hari Senin dia datang jam 8:15, hari Selasa dia datang jam 8:20, hari Rabu dia datang tepat jam 8. Kita catat. Kemudian stimulus, ada pun respon. Kita beri rangsangan, ada pun respon. Dan kita marahi. Kemudian boleh menghormati peraturan dan yang terakhir kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Setiap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan kita coba kita kasih konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia seorang murid melakukan kesalahan, konsekuensinya sudah bisa jelaskan. Misalnya restitusinya dalam bentuk apa? Kita tanya sama anak itu yang melayani saya yang terlambat datang ke sekolah tadi. Konsekuensinya apa? Karena dia datang terlambat ke sekolah, kita beri arahan, kita sudah beri motivasi kepada dia. Kemudian selesai itu kita lakukan restitusi. Restitusi kita pemulihan kembali dia. Kita tanya kepada anak-anak, ini kesalahan kamu telah datang ke sekolah. Kira-kira melanggar enggak dengan kesepakatan kelas yang memang sudah kita sepakati bersama? Pasti jawaban anak itu, iya Pak Bu, itu melanggar. Kira-kira baik enggak itu? Pasti jawab tidak baik.
Sehingga dengan kita buat hal-hal seperti itu, dia akan ada motivasi intrinsik dari anak tersebut supaya esoknya dia tidak akan mengulangi hal seperti itu. Sampai seperti itu, Bu. Tugas kita sebagai seorang guru. Jangan kita marahi, kita mengerti, apalagi kita sudah di luar. Udah telat untuk pintu pagar ya, baris di luar. Silakan kasih masuk, nanti kita panggil. Tapi untuk guru bagaimana? Ada pertanyaan? Untuk guru bagaimana? Kita kan orang yang sadar ya. Kita guru, kita pendidik, kita lebih sadar. Jadi hal-hal seperti itu, guru itu jadikan kita sebagai contoh teladan bagi anak diri kita. Itu ya. Kemudian kita lanjut saja. Ini Bu, mungkin ada yang bertanya tadi apa itu restitusi ya. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi sudah saya jelaskan. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses pemulihan itu. Seperti itu caranya. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan. Oh dia sudah buat pelanggaran apa? Kita harus tebus. Seperti itu. Jadi dia apa? Belajar dari kesalahan yang dia buat. Benarkah yang sudah dia lakukan itu? Itu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jangan sebut misalnya anak dari rumah yang berarti berantem ya. Berantem orang itu, saya ejek-ejekan. Ya caranya seperti itu. Terpanggil anak-anak itu kita tanya, ya. Dan sudah kesalahan mereka. Kita perbaiki hubungan mereka itu dengan cara bagaimana? Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya. Dengan cara bagaimana memperbaiki hubungan terhadap kasus yang saya bilang tadi itu. Kemudian tawaran ya, bukan paksaan. Kita memberi tawaran kepada anak yang berbuat masalah tadi. Bukan paksaan. Oh kamu harus, ya, kamu harus minta maaf cium tangan dia, minta maaf ke lutut dia, seperti itu. Tapi kita menawarkan opsi-opsi yang lebih bagus daripada itu. Nanti anak-anak akan memilih. Walaupun ada opsi dari anak-anak, boleh juga kita sering bernegosiasi. Seperti itu ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir menyuarakan dan fokus pada solusi. Ini perbedaan. Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Ada kan? Banyak. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya apa? Guru menghukum siswa tersebut dengan mengorbankan bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Benar atau tidak? Benar. Ya. Kalau kita marah, murid bakalan jadi takut. Apalagi kami laki-laki, guru laki-laki ya. Depresi orang itu, tekanan orang itu dalam proses PBN. Nah, konsekuensinya bagaimana? Guru memberikan konsekuensi untuk memberikan PR-nya, saya istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Bagaimana cara pemberiannya? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa. Makanya pentingnya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang ditempelkan di sekolah nanti. Ya, itu perlu Bu. Nanti Bapak Ibu bisa search di internet contoh-contoh keyakinan kelas yang perlu kita terapkan. Ya, sebelum Bapak Ibu terapkan, sepakati dulu dengan peserta didik Bapak Ibu. Kita nggak boleh maksa.
Ya, seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan. Ya, contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ada yang kita kasih hukuman, kita kasih konsekuensi, kemudian terakhir ada restitusi. Itulah ada segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Umurnya nomor berapa itu? 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya. Kita belum ada tipe kita sebagai seorang pengikut. Ada tipe kita pembuat rasa bersalah anak. Ada tipe kita sebagai teman. Iya, salah nggak kita buat apa 5 posisi di antara 5 posisi ini mana yang memang dianjurkan, memang yang diharuskan untuk kita sebagai seorang guru. Ada posisi kontrol sebagai pemantau, ada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini 5 posisi kontrol restitusi yang ada pada diri kita. Sekarang kita lihat. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering ya saya lihat ya. Pas berbaris di sini, kamu kenapa nggak pakai ini? Kamu kenapa nggak pakai itu? Pemukul, Pak Juli adalah sekolah, lalu berdiri di depan kelas, di pemukul. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Ada nggak? Bapak Ibu kata-kata seperti itu? Teman, ayolah yang ketik, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ada itu. Ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ikuti pemantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Datang sampai dia. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Pasti dia bakal melihat. Oh ya Pak, saya tidak memakai selempang misalnya. Ini posisi bapak sebenarnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita tanya sama anak itu. Oh ya Pak, saya akan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Saya akan masuk kantor. Saya akan minta kembali selempang yang memang tidak saya pakai tadi. Ini contoh kasus ya. Ini merupakan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke. Dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu sudah meyakini enggak? Nomor berapa yang ada pada diri kita? Tidak perlu diungkapkan ya Ibu kalian ya. Oke. Semua ada. Ada. Baik aku. Jangan terlalu kaku lagi lah. Pasti. Itu. Gak usah takut, di sini kita belajar Bu. Saya share informasi kepada itu. Semua ada, tapi saya tekankan posisi kontrol harus lebih spesifik kepada posisi kontrol yang nomor 5 ya. Saya sebagai manajer Bu. Jangan dari buku-buku. Jangan jadi capek nanti jadi sadis, kemudian kejamnya. Tapi jadikan sebagai penuh dengan kasih sayang. Ini ya, contoh keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini kan bagus. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa? Itu bukan. Kita kan tahu konsekuensi di sana kita berkendara di jalan raya ya. Kita tidak menggunakan helm, kita tidak pakai sarung tangan. Iya itu salah satu jawaban. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kenapa? Kenapa aturan itu dibuat?
Bapak Ibu sudah melakukan untuk diri kita sendiri, tapi apakah untuk anak sudah dilakukan? Sudah, jawabannya sudah, tapi belum sepenuhnya kita lakukan. Itu, gitu ya. Jadi kita buat juga keyakinan kelas nanti akan kita tampilkan di ini. Saya mau nanti hari Senin, hari Rabu sudah ada semua ya. Nah, saya akan buat video nanti. Sekali saya minta testimoni dari Bapak Ibu semua yang telah meninggalkan apa itu. Nah, apa tujuan yang mau Bapak? Nanti akan saya upload di kanal YouTube saya. Nah, masih ada 15 sampai dengan 22 ya. Sebentar lagi ya. Sebentar itu habis. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Orang harus berkolaborasi dengan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Kita tanya sama siswa, nanti baru kita sama-sama kita sepakati sebelum kita terapkan. Nah, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, kemudian menempelkan keyakinan kelas, menempelkan keyakinan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Lalu nanti selesai berdiskusi tentang peraturan, kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah ada keyakinan kelas, baru kita tempelkan di di dinding ya, ataupun di ruangan kelas kita masing-masing. Contoh keyakinan kelas, mungkin tadi saya jelaskan apa itu keyakinan kelas. Bagaimana contohnya? Ini keyakinan kelas, disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah ini kita kalau misalnya jumpa sama anak-anak malahan kita pelototin. Nggak ada senyum, nggak ada smile sedikit pun. Ya, coba ibu jumpa anak-anak, kita salam juga Bu ya, kita salam, kita sapa. Bagaimana kabarnya Ibu beribadah hari ini? Kalau misalnya kita sama teman ya. Kalau jumpa anak-anak kita bagaimana kabarnya? Tidak jawab, dia salam sama kita. Kita sambil senyum Bu ya, jangan kita lihat sambil kita marah-marah. Kita bagaimana? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kalau kita mengharapkan kesopanan daripada anak-anak harus hormat dan sopan kepada kita juga harus sebaliknya kepada mereka. Itu. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini banyak Bapak Ibu terapkan di kelas nanti. Keyakinan kelas. Disiplin waktu, termasuk sekolah. Jangan kita kasih hukuman. Kita panggil anak-anak, kita tanya kenapa. Ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Pasti anak-anak akan menjawab tidak Pak, tidak Bu. Itu penting untuk dibuat keyakinan kelas. Kira-kira gimana? Hari Rabu siap nggak? Kita buat keyakinan kelas yang nantinya kita Bapak Ibu sepakati dengan peserta didik Bapak Ibu. Siap, jawaban siap. Siap ya kan? Ini Bu. Apabila anak peserta didik kita melanggar, kita kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini lebih abstrak dari peraturan, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, ini juga dalam bentuk positif ya. Kemudian berupa pernyataan universal, ini pernyataan yang menyeluruh, pernyataan yang mencakup semuanya itu. Ini semua warga sekolah, semua warga kelas sekolah dilibatkan pada saat membuatnya. Kita kolaborasi, kepala sekolah, rekan guru, rekan sejawat, dan juga warga sekolah dalam membuat kesempatan kelas. Ini Bu ya, segitiga restitusi. Pernah lihat kan? Segitiga restitusi. Apa itu restitusi tadi? Menstabilkan identitas.
menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana contohnya? Oke, sama-sama sekarang dalam video. Sabar, sebentar lagi udah habis. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya, bagaimana cara menghadapi seorang anak yang bermasalah dengan kawannya itu. Bagaimana cara kita hadapi, bagaimana kita cari solusinya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Tidak lama ya seperti ini. Restitusi dilakukan oleh pakar pendidikan dari dosen. Landaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pemimpin. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dikembangkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini bisa Ibu pahami ya. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku mana Pak? Aku dari dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu Validasi tindakan yang salah. Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentar-bentar dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak. Maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya mendekat-dekat. Kita validasi tindakan yang salah. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang dilakukan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira Sesuai nggak dengan pelatihan kelas atau prinsip kamu? dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi semangat. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan akan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, Oke. Kita skip ya. Dari sini Bapak Ibu sudah paham kan bagaimana cara kita menghadapi sebuah kasus. Di sini kita akan bertindak sebagai seorang manajer, ya, bukan seorang penghukum. Gitu. Singkat saja, kemudian ini juga perlu kita ketahui dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer, sebagai kita dulu sebagai seorang posisi manajer yang menuntun, bukan menuntut Bu. Kita menuntun ya, bukan menuntut. Nggak salah. Yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, semoga sesi belajar kita pada hari ini membawa manfaat sehingga dapat membuka pelajar berprofil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar ya. Oke, terima kasih kepada ini bisa saya pertemuan kita kemarin ya di apa moderasi konstitusi saya. Ini walaupun Bapak Ibu dan lain belum ada di dokumentasi saya, dan insyaallah yang hadir pada hari ini nantinya akan masuk ke dalam kanal YouTube saya. Itu akan saya promosikan, akan saya muat di platform Merdeka Mengajar sebagai karya ilmiah saya nanti. Oke, sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada Ibu Murni Asar ya, Bu ya. Ini sudah setia menunggu, padahal beliau sudah saya katakan tadi selesai sesi pembukaan boleh melanjutkan aktivitas ke ruangan kembali, tapi sampai detik ini masih setia bersama kita. Artinya apa? Sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa, walaupun beliau tidak ada di sini. Ya kita bersama, insyaallah bersama kita kuat. Oke, selama sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Inilah hasil nyata saya pada hari ini. Pada Bapak Ibu semua, saya tidak akan seperti ini kalau tanpa support serta dukungan dari Bapak Ibu semua. Itu yang saya butuhkan, Bu. Saya sendiri tidak akan pernah berhasil membuat perubahan di sekolah kita yang cinta ini tanpa dukungan, tanpa sokongan dari Bapak Ibu semua. Dan saya juga berharap ya kita selalu bisa bekerja sama nantinya. Oh, itu kan harus bergerak, kan ada bakti, jangan seperti itu. Kita sama-sama bergerak, bergerak dan memberangkat demi kemajuan sekolah yang bisa kita cintai ini. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Pastinya saya berharap nanti
video hasilnya ke saya. Kalau Bapak Ibu ingin saya jelaskan lebih detail ini, bisa dan dulu selama 3 jam nanti. Ya, nanti Bu Betty selaku bendahara akan menyediakan kita konsumsi untuk kita berbagi praktik baik gizi. Oke, terima kasih sekali lagi atas bantuan Bapak Ibu semua. Saya Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini penambahan sedikit ya. Kalau bisa itu Pak.